Perkenalkan, nama saya Arya Ramadhani dan pada kesempatan kali ini saya membuka sesi konseling. Boleh perkenalkan diri Masnya? Oke, nama saya Arya Dewi Tandi, tapi panggil aja Arya. Oke, baik. Saya akan tanya-tanya beberapa data informasi pribadi. Untuk pendidikan terakhirnya itu Di SMA. di SMA ya. Lalu untuk alamatnya? Alamatnya di Jalan Jayeng Prawiran nomor 19. Oke. Untuk jenis kelaminnya? Laki-laki. Lalu untuk urutan kelahiran? Tanggal lahir Urutan kelahiran anak pertama dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Lalu untuk agama Masnya sendiri? Katolik. Katolik. Untuk statusnya mahasiswa. Untuk pekerjaan belum ada. Tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 9 April 2005. Oke, baik. Selama 1 minggu terakhir ini ada keluhan apa? Mungkin agak hektik di perkuliahan ya. Oke. Kalau untuk keluhan fisik mungkin cuma flu aja sih. Flu ya. Kalau untuk sakit kepala Juga sama mungkin. itu ada rasa kurang nafsu makan nggak? Ada mas. Untuk sulit tidur? Ada juga untuk sulit tidur. Untuk mudah takut? Tidak ada. Tegang ada. Merasa cemas? Ada juga beberapa saat. Lalu sulit konsentrasi? Ya, ada. Sedih? Ada juga. Kehilangan minat? Tidak. Kalau sulit mengambil keputusan? Setiap hari. Merasa bersalah? Ada juga. Lalu putus asa? Ada juga. Mudah marah? Ada juga. Mudah tersinggung? Ya, ada juga. Baik, kalau untuk mimpi buruk? Beberapa hari kemarin sempat mimpi buruk. Selama 1 minggu itu dengan adanya gejala yang tadi sudah disampaikan, boleh diceritain nggak kira-kira sekarang ini apa yang lagi dirasain? Kalau untuk sekarang dirasain karena mungkin lagi hektik kuliah itu ya, jadi sempat agak berat aja sih buat mikir perkuliahan buat kedepannya gitu. Jadi agak mempertanyakan kemampuan diri sendiri lah, gimana cara menjalaninya. Oke, baik. Rating dari 1 sampai 10 seberapa mengganggu pikiran itu? 9. Oke. Kira-kira itu karena apa ya? Mungkin kalau dari saya pikiran itu mungkin karena ini kan udah akhir semester ya dari perkuliahan saya, dan mungkin saya mencoba mau menjadi lebih baik gitu daripada dari semester sebelumnya. Dan yang saya kan itu ketika saya mencoba buat menjadi lebih baik itu ternyata nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu, dan saya jadi agak mempertanyakan kemampuan saya sendiri. Dengan itu apa ya, hektik tadi ya? Iya. Dengan hektik soal tentang akhir semester, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari cukup mengganggu atau tidak? Cukup sih kalau misalnya buat sehari-hari, mungkin buat jam tidur, terus nafsu makan yang sebelumnya sehari bisa 2-3 kali, ini mulai ke 1 kali aja buat sehari. Itu pun juga mungkin pagi nggak sarapan dan makannya mungkin cuma malam, mungkin jam 7 atau jam 8. Berarti ada gangguan nafsu makan dan juga gangguan tidur ya? Iya. Lalu seberapa
pengaruhnya untuk menjalani kehidupan yang ada di kampus? Kalau untuk menjalani kehidupan di kampus jadi berat sih buat saya karena eh, jujur aja kalau misalnya buat bangun pagi gitu buat menjalani kegiatan ke kampus jadi agak malas, kurang mood juga, dan takut juga buat memikirkan apa yang bakal terjadi di hari itu juga. Dan saat udah melewati hari itu juga jadi balik lagi kayaknya hari ini bisa jadi lebih baik gitu, tapi nggak bisa, udah lalu juga gitu. Kira-kira dari menurut Masnya sendiri tuh masalah apa yang Mas sedang alami? Apakah ada overthinking, kecemasan masa depan, atau ada trauma? Eh, Mungkin kalau itu ini ya, saya agak kurang yakin sama diri saya gitu. Mungkin setelah kehidupan berkuliah ini saya mau jadi apa gitu, dan saya agak benar-benar memikirkan hal itu sih. Saya takut kalau misalnya saya nggak bisa menerapkan apa yang saya pelajari di kuliah, dan ujung-ujungnya kuliah itu malah buang-buang waktu buat saya, dan akhirnya saya nggak jadi apa-apa gitu di dunia, mungkin di dunia kerja atau di luar itu. Berarti ada kecemasan masa depan ya? Iya. Ketika Masnya merasa cemas, kayak ada nggak pikiran-pikiran yang idealnya itu harusnya tuh sebagai mahasiswa tuh kayak gini, tapi pada kenyataannya enggak? Ada sih sebenarnya. Ketika saya masuk ke lingkup kampus, saya berpikir tuh lingkup kampus itu adalah tempat buat kita aktif gitu. Tapi setelah yang saya rasakan ketika saya mencoba untuk aktif, yang saya dapatkan ternyata bukan kayak gimana ya, nggak susah sama saya sih. Dan saya kebanyakan malah kayak saya merasa kalau saya ini kayak di apa ya bilangnya ya, di underestimate. Dan dari itu saya jadi mulai pasif sih, dan kayak kalau di dunia perkuliahan ya udahlah ngalir aja gitu aja gitu. Oh, berarti juga ada pengaruh dari sosial ya? Iya. Boleh diceritain sedikit nggak kayak background di kampus itu gimana? Buat background saya mahasiswa biasa, dan buat lingkup pertemanan sebenarnya kalau dibilang luas, tapi kalau yang saya rasakan hanya sebatas teman, dan mungkin yang buat hitungan dekat atau sahabat mungkin hanya hitungan jari. Dan buat mungkin kalau misalnya mengikuti pembelajaran ya kayak di kelas atau gimana, saya agak kerasa takut aja gitu kalau misalnya ada sesi tanya jawab atau mungkin ada buat mengemukakan pendapat. Sebenarnya saya ada gitu pendapat yang ingin saya sampaikan atau saya menjawab, tapi saya pikirkan kayaknya pendapat saya atau jawaban saya itu nggak terlalu penting juga gitu, dan mungkin banyak orang itu juga nggak bakal setuju sama saya gitu. Dan dari itu saya jadi ya mahasiswa yang cuma kuliah, pulang, kerjakan tugas, dan pulang gitu aja. Oke, berarti ada rasa tidak percaya diri karena underestimate dari sosial. Iya. Kira-kira di satu minggu belakangan ini itu ada terjadi hal itu nggak? Ada, kebetulan di minggu ini saya kan lagi di masa ini ya, akhir semester, tentunya kayak buat ujian akhir ya. Kebetulan saya juga sebagai koordinator kelas praktikum, dan saya merasa tuh saya udah melakukan yang terbaik kan, mungkin menyampaikan informasi dari dosen atau informasi dari asisten praktek atau yang lainnya. Tapi ketika saya menyampaikan informasi itu ke teman-teman sekelas saya, jawabannya itu malah mempertanyakan saya gitu. Kayak ada beberapa kemarin tuh ada yang kayak menanyakan kalau saya tuh nggak cocok sebagai koordinator kelas, dan mungkin
kurang becus lah buat menjalani peran itu, dan dari situ saya agak down juga gitu sih. Ya, menurut masnya itu idealnya sebagai koordinator kelas itu gimana? Mungkin bisa menyampaikan informasi yang valid dan juga bisa menjelaskan semua yang disampaikan dosen, atau mungkin teman-teman kelasnya ada yang misinfo atau mungkin ada pertanyaan itu bisa disampaikan dengan mudah gitu, dan ya biar dipahami dengan cepat. Menurut saya seperti itu sih. Pada kenyataannya masnya itu melakukan itu kah? Saya melakukan itu soalnya dari saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh dosen kan ke teman-teman saya, dan jika dosen menyampaikan contoh mungkin dosen menyampaikan cara A dan saya benar-benar akan menyampaikan cara A gitu, dan kalau misalnya dari teman-teman ada yang kurang setuju atau gimana, saya juga menanyakan itu ke dosen dan enaknya bagaimana. Saya kan juga sebenarnya juga nggak enak kalau misalnya kita tuh terlalu ngikut ke dosen, mungkin ada cara yang mungkin lebih enak buat dosen dan mahasiswa gitu. Tapi ya gitu sih mas, yang saya sampaikan itu saya udah coba sampaikan ke teman-teman, dan teman-teman malah bilang kalau misalnya ya saya kurang cocok aja jadi koordinator. Oke. Berarti itu yang cukup mengganggu masnya dalam 1 minggu ini ya, karena adanya underestimate dari sosial dan teman-teman kelas, karena masnya dirasa kurang becus tapi sudah melakukan yang terbaik. Iya betul. Oke. Kalau semisal dari sosialnya begitu, masnya ada punya strategi lain nggak untuk mengatasi kecemasan masnya atau ketidakpercayaan diri dari masnya? Kalau buat kecemasan, saya kadang-kadang kalau misalnya mengalami kecemasan tuh mungkin agak menarik diri dulu, dan saya kan juga rokok ya, rokok elektrik. Mungkin saya bisa rokok dulu sebentar dan menenangin pikiran. Tapi setelah itu saya nggak narik diri sepenuhnya, saya kembali lagi buat nyelesain apa yang jadi tanggung jawab saya. Berarti dari masalah ini objektifnya adalah masnya menenangkan diri dulu, baru kembali lagi untuk melakukan tugas itu. Iya betul. Selanjutnya apa ada pengaruh-pengaruh lain yang bikin masnya sekarang ini ngerasa down? Kayak misalnya itu kan tadi dari sosial, kalau misalnya dari diri sendiri kayak nilai di kuliah atau yang lain gitu, ada nggak? Mungkin dari ya benar sih lingkup ya apa yang dari nilai itu. Saya udah berpikir kalau misalnya saya bisa gitu kan. Saya juga sebelum ujian itu saya juga udah belajar sekeras mungkin, tapi ya hasilnya tetap di bawah ekspektasi saya sih. Dan dari itu juga saya jadi mikir juga kayak sebenarnya saya bisa apa enggak gitu. Ekspektasinya mas itu kayak di atas KKM atau standar aja, kayak ya udah yang penting nilainya cukup? Standar aja sih sebenarnya, kayak sebenarnya kan saya bukan orang yang ngejar ini ya, ngejar harus 100 atau gimana. Buat saya kalau misalnya udah di atas KKM ya udah puji Tuhan gitu. Tapi saya juga punya standar gitu, kalau misalnya mungkin di atas KKM tapi berapa, dan buat saya itu ya minimal 70 lah, dan kebanyakan dari nilai saya kemarin tuh di bawah 70. Dalam permasalahan ini masnya itu kayak punya strategi nggak untuk semisalnya nilainya itu tidak mencapai ekspektasi dari masnya gitu, atau ya berusaha untuk menerima atau improve atau gimana? Kalau di situ
saya sebenarnya setelah melihat hasilnya gitu, saya evaluasi gitu, kayak mungkin salah saya di mana dan bisa saya kembangkan lagi di kedepannya harusnya gimana, dan saya pasti bakal coba lagi dan cari jalan keluarnya sih. Oke. Setelah itu, dari semua permasalahan yang ada ya, yang pengaruhnya lumayan besar, kira-kira ada nggak masnya, dari masnya itu butuh validasi dari orang lain gitu, kayak butuh diapresiasi kah, atau butuh validasi begitu? Kalau validasi enggak, tapi kalau diapresiasi saya butuh sih, mungkin dari orang tua atau mungkin dari pasangan. Ya dibilang butuh ya, ini buat saya butuh banget. Untuk selama menjalani ini, masnya sudah mendapatkan hal itu apa belum? Eh, belum sih, belum mendapatkan hal itu. Belum mendapatkan. Belum. Kira-kira masnya ada usaha nggak untuk mendapatkan itu, dan usahanya apa kira-kira? Kalau usaha saya berusaha buat memperbaiki apa yang saya perbuat, karena tadi itu ya evaluasi diri kan, kedepannya gimana. Kalau misalnya di ujian pertama saya dapatnya di bawah standar saya, di ujian kedua saya bakal berusaha lebih keras lagi, dan saya selalu mengabari orang tua saya atau pasangan saya kayak hari ini saya ujian apa dan setelah ujian gimana. Dan saya bisa bilang kayak ya puji Tuhan saya bisa tadi apa ujiannya lumayan gampang, bisa jawab kok gitu. Tapi respon dari mereka itu positif kah atau flat gitu? Flat sih, cuma kayak oh oke gitu, oh ya udah gitu aja. Lalu dengan berarti Mas naro harapan ya untuk bisa diapresiasi begitu. Iya betul. Ketika Masnya mendapatkan apresiasi yang lumayan flat, kira-kira Masnya itu apa yang dirasain gitu? Kecewa sih, saya pikir kayak saya bakal disemangatin kan, kayak mungkin kayak ditenangin, ya udah nggak apa-apa gitu, seenggaknya kamu mencoba, atau ya udah nggak apa-apa kan pokoknya aman, atau gimana, kayak kamu udah mencoba sebaik mungkin. Tapi ya responnya cuma oh ya udah, oh oke gitu aja. Berarti memang Masnya butuh apresiasi yang lebih gitu ya? Iya. Dari masalah yang saya lihat dari sosial, habis itu underestimate dari teman-teman yang Mas bawa ini sebagai koordinator kelas, dan juga keluarga terdekat dan juga pasangan Masnya, mungkin untuk bisa melewati ini semua butuh dihargai ya. Iya betul. Standar yang Mas harapkan untuk dihargai itu gimana? Buat saya sekedar disemangatin aja sih, kayak good luck ya buat hari ini, semangat. Oh, berarti penghargaan yang kecil gitu ya? Iya, udah buat saya udah lebih dari cukup sih. Penghargaan itu seberapa support untuk Masnya menjalani kehidupan sehari-hari? Buat saya membantu banget sih. Buat saya karena ada supportnya itu, saya jadi kayak wah ternyata ada nih yang dukung saya gitu, dan saya juga nggak mau ngecewain lagi gitu. Dan itu kayak jadi dorongan lah buat saya. Kita berandai-andai aja ya Mas, semisalnya Mas sudah mendapatkan itu semua, apakah permasalahan yang di awal tentang ketakutan masa depan itu Mas bisa hadapi dengan lebih baik gitu? Kalau misalnya saya mendapatkan dukungan yang saya perlukan, saya yakin sih saya bisa ngatasin ketakutan saya buat masa depan itu. Saya yakin juga pasti bakal bisa menjadi apa yang saya inginkan gitu. Ada strategi lain nggak, misalnya tidak mendapatkan penghargaan dari orang-orang terdekat,
masnya itu ngelakuin apa, atau ya ya udah terima aja, atau ada usaha lain gitu? Kalau itu lebih ke arah pelarian ya mas. Saya punya hobi kan kayak ngerakit sebuah mainan gitu. Dan biasanya kalau misalnya saya lagi butuh waktu yang ketenangan, saya bisa ngelakuin hal itu. Kayak karena setelah rakit mainan itu saya jadi kayak bisa bangga dengan diri saya, kayak saya bisa nyelesain juga gitu. Oke, berarti masnya ini emang didasarkan achievement ya. Iya, Jadi hal-hal yang bisa di achieve itu menjadi sebuah rasa nyaman atau rasa untuk bisa mengobati gitu. iya betul. Eh, Kegiatan positif itu tuh sering dilakukan atau tidak? Eh, Sering sih gitu. Jika mengalami hari yang berat atau bahkan cuma buat mengisi kekosongan, saya bisa melakukan hal itu. Oke, selanjutnya saya cuma ingin memberi insight sedikit bahwasannya memang masnya memang butuh dihargai oleh setidaknya oleh orang-orang sekitar. Namun di balik itu, ketika masnya tidak mendapatkan apa yang mas harapkan, mas ada pelarian lagi. Tadi apa, merakit dendam ya? Iya, Nah, mungkin itu bisa menjadi hal yang sangat positif karena juga bisa meningkatkan produktivitas ya, karena kita tahu merakit gundam itu rumit, dan masnya menjadikan itu sebagai pelarian untuk eh, bisa menjalani kehidupan dengan baik gitu. iya betul. Uh, Pertanyaan selanjutnya, menurut Mas, idealnya kehidupannya Mas untuk 1 tahun ke depan itu apa? Idealnya buat saya stabil dan nggak perlu memikirkan hal yang mungkin nggak terjadi, dan nggak perlu takut lagi sih buat, ya nggak perlu takut lagi buat apa ya, langkah lah buat mencoba hal baru mungkin, dan mungkin menghadapi ketakutan. Oke. Uh, saya melihat Masnya ada keinginan untuk improvisasi, untuk evaluasi diri juga. Saya juga tidak akan menyarankan banyak tentang bagaimana caranya menyembuhkan diri atau gimana, karena dari Masnya sudah lumayan sadar. Saya cuma ingin Masnya untuk merefleksikan diri sedikit lagi, karena ada beberapa hal yang mungkin Masnya terlalu menyendiri gitu. Karena tadi merakit gundam dengan pelarian, Masnya juga seberapa penting menurut Mas sosialisasi gitu dengan teman-teman atau dengan keluarga atau dengan pasangan? Menurut saya sih penting ya, tapi kalau misalnya saya nggak ada tenaganya juga sulit sih. Makanya saya juga terlalu memaksakan diri juga, takutnya juga sosial itu yang saya ingin masuki malah nggak nyaman karena ada saya. Okay. Selanjutnya Mas bisa menyimpulkan dari masalahnya Mas ini ada mendapatkan pencerahan atau tidak gitu kira-kira? Dapat sih. Kira-kira apa Mas? Mungkin kalau buat pencerahan yang saya dapat, nggak ada salahnya sih kita mencoba buat bersosialisasi lagi, dan mungkin ketakutan buat bersosialisasi itu juga hanya sekedar ketakutan aja, dan mungkin nggak ada salahnya buat punya waktu untuk diri sendiri, tapi bukan berarti itu menarik dari lingkup sosial, karena ya kita juga mau gimana pun juga pasti butuh orang lain buat di sisi kita gitu, buat menolong kita atau menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke,
Kalau kesimpulan dari saya itu sebenarnya dengan menyendiri pun nggak masalah, asal kita bisa tenang. Lalu juga untuk sosialisasi, sosial itu tidak hal yang tidak bisa kita kendalikan karena itu di luar dari kapasitas kita. Yang bisa kita kendalikan adalah kontrol diri sendiri. Yang Mas lakukan cukup manusiawi, sebagai manusia, sebagai mahasiswa juga. Masnya punya strategi untuk mengatasi kecemasan yang Mas punya. Masnya punya perasaan untuk dihargai. Lalu juga Mas juga punya strategi untuk menghadapi ketika ekspektasi itu patah gitu. Kalau menurut dari saya begitu. Setelah itu apa yang Mas lakukan sudah lumayan baik, sudah cukup baik. Yang perlu diimprove adalah caranya Mas untuk memandang sesuatu gitu. Memang beberapa hal itu bisa dipatahkan oleh ekspektasi kita sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah untuk ya merendah gitu, kira-kira humble. Kalau humble kan untuk orang lain, tapi ini humble untuk diri sendiri. Ya banyak banyak cara yang lebih baik lagi, tapi cara yang Mas lakukan sudah lumayan lebih baik gitu daripada orang-orang lain yang tidak tahu harus lari kemana. Kadang-kadang itu aja sih dari saya. Dari Masnya ada tambahan lagi? Cukup. Oke, rating untuk setelah konseling ini 1-10 seberapa pengaruhnya masalah dari Masnya? 8, lebih lega sih. Dari lebih lega ya. Oke, baik. Untuk saya segitu aja sih. Bila mana ada kekurangan atau perkataan yang kurang mengenakan dari saya minta maaf. Lalu ketika memang ada diperlukan konseling lanjutan, Masnya bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih Mas Ari. Oke, terima kasih Mas. Top, hidup Jokowi. Jangan itu Jokowi.